Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keramat Horor. Kali ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman dari seorang narasumber. Dia mempunyai kisah ketika dia dengan beberapa temannya memancing di dekat rel kereta api. Namun siapa sangka tempat memancingnya itu adalah tempat yang terkenal cukup angker. Nah, mereka mengalami sebuah teror. Bagaimana kisahnya? Nah, simak terus videonya sampai selesai. Dan sebelum mulai ke ceritanya, seperti biasa, kalian santaikan dulu saja diri kalian. Kalau mau ngopi, silakan sambil ngopi. Kalau sambil ngemil, silakan sambil ngemil. Kalau sambil tiduran, silakan kalian bisa sambil tiduran. Tapi, kalau yang sambil kerja, alangkah baiknya kalian tunggu waktu santai kalian, supaya saat mendengarkan cerita tidak mengganggu jam kerja kalian. Oke? Kalau sudah, kita mulai ke ceritanya. Sore itu, aku kedatangan ketiga teman-temanku. Mereka mengajakku untuk memancing di sebuah sungai. Tak jauh dari desa tempat tinggalku, ada sebuah sungai yang di atasnya ada jembatan yang dilewati oleh jalur kereta api. Menurut beberapa pemuda yang pernah memancing di sungai itu memang banyak ikannya. Namun, ternyata di sekeliling sungai itu banyak kejadian anehnya. Jujur saja, waktu itu aku tidak mau mengiyakan ajakan ketiga teman-temanku karena sudah terbayang. Aku sendiri bisa dibilang orang yang cukup penakut karena aku paling sensitif dengan hal-hal seperti itu. Namun ketiga teman-temanku terus saja membujuk. Hingga akhirnya saya pun mengiyakan ajakan teman-temanku ini. Waktu itu, kami berangkat pukul 5 sore. Memang niatnya, kita itu memancing pada malam hari. Berangkatlah kita ke sana dengan menggunakan 2 sepeda motor. Waktu itu, saya dibonceng oleh salah satu teman saya. Sebut saja namanya Supri. Sedangkan kedua teman saya bernama Parman dan Cecep. Nah, orang-orang menyebut saya dengan Gugun. Singkat cerita, setelah sampai di tempat tujuan, kita memilih di daerah sebelah timur. Jadi, kalau dari desa saya ini menuju sebelah timur harus nyebrang jembatan yang ada perlintasan kereta apinya. Tapi khusus kendaraan bermotor, itu dari sebelah sana jembatan perlintasan ada penyeberangan. Dari sebelah timur ini ada semacam bangunan bekas rumah. Jaraknya tidak terlalu jauh dari spot kita memancing. Sedangkan di sebelah barat itu berdiri sebuah rumah dari bangunan semi permanen. Jadi depannya masih seperti bangunan panggung, tapi di belakangnya sudah permanen. Namun rumah itu tampak sepi. Lampu-lampunya pun gelap. Nah, waktu itu saya di sebelah timur bersama dengan Supri. Sedangkan Parman dan Cecep, dia memilih untuk memancing di sebelah barat. Jadi kita berseberangan. Setelah azan maghrib berkumandang, kita waktu itu beristirahat sejenak. Sambil menunggu selesai azan isya, barulah kita mulai memancing. Kita mulai menyiapkan beberapa umpan. Setelah itu, saya mulai melempar umpan pancingan saya. Supri yang waktu itu berdiri tidak jauh dari saya, sekitar 15 meter. Dia pun melakukan hal yang sama. Tampak dari seberang juga, Parman dan Cecep begitu. Nah, saya waktu itu membekal sebuah kue kotak. Saya simpan di pinggir. Pri, nih kalau mau kue ada di sini ya.
Tapi kamu jangan jauh-jauh. Udah segitu aja. Iya, ucap Supri. Pri, udah. Tinggalin aja tuh si Gugun. Ngapain deket-deket, ntar malah apes ngedapat ikan. Ucap Parman dari seberang kali. Wah, udah diam aja, sana mancing. Ucapku kepada mereka berdua. Tak berapa lama, kail pancing saya itu mulai disangkut ikan. Aku bersemangat dong, langsung menarik kail itu. Nah, pas diangkat, aku kaget. Yang keangkat itu adalah seekor ular. Dengan cepat-cepat aku langsung gunting benang kailnya. Ternyata ketiga teman-temanku langsung menertawakanku. Apa sekali Gun? Pertama spot udah dapat ular, gimana nantinya? Wah, suwe ah. Udah diem ah. Kirain ikan gede. Nih pasti angkat, asem malah ular. Ucapku waktu itu. Aku pun mulai membetulkan kail pancingku. Aku mulai melemparkan umpanku kembali. Nah, sambil menunggu umpan diambil, saya hendak mengambil kue yang aku simpan di samping. Saat aku meraba, loh, kok kue tinggal 3? Padahal, saat tadi aku membuka dari mulai awal mancing, kue itu masih utuh. Sedangkan Supri dari tadi kulihat dia tidak beranjak dari tempatnya. Aku lihat sekeliling. Takutnya ada hewan yang sengaja mengambil kue tersebut. Tapi kupikir lagi, kayaknya tidak mungkin juga. Karena posisi kue tersebut adanya di sebelah atas. Jadi saya simpan kue tersebut di atas tas. Dan lagi kalau ada hewan mengambil, pasti ada bekas jejak hewan tersebut menginjak tas itu. Tak mau pikir panjang lagi, aku lanjut saja memancing. Hingga tak berapa lama, saya mulai merasakan ada perasaan merinding di situ. Kulihat waktu itu, jam menunjukkan pukul 8:30 malam. Ku tengok ke arah Supri waktu itu. Nah, ketika aku tengok ke arah Supri, disitulah ada hal yang membuat saya terkejut. Tepat di samping Supri memancing itu, saya melihat ada sesosok makhluk wujudnya kerdil, tapi dengan rupa yang cukup menyeramkan. Matanya merah, dia menatap ke arah saya sambil menyeringai. Di situ saya langsung kaget. Jujur saja, detuk jantung saya langsung berdetak dengan cukup kencang. Supri waktu itu langsung menoleh. Gun, kamu kenapa, oi? Gun, Pri, sini Pri, sini. Kamu kenapa, oi? Kesambat setan, oi? Enggak, Pri, sini kamu. Ucapku waktu itu. Nah, Supri lalu menghampiri. Tampak sosok kerdil itu hanya berdiam saja di dekat joran Supri. Supri meninggalkan jorannya di tempat dia memancing. Kenapa kamu? Pri, balik yuk. Aku gak enak badan. Dapat ikan juga belum. Ngajak balik. Udahlah. Ya udah Pri, kamu jangan jauh-jauh. Di sini aja mancingnya. Dekat sama saya. Kamu kenapa sih Gun? Kok kayak gitu? Melihat apa kamu? Pri, aku mulai berbisik ke telinganya. Aku lihat penampakan Pri. Jangan ngada-ngada. Malah bikin takut ntar. Ucap Supri waktu itu. Udah aku mancingnya dekat kamu aja. Biar kamu gak parno kayak gitu. Kalau enggak kita ngumpul aja berempat sana di seberang. Woi, Man, Cep. Ini si Gugun nih, Sawan nih. Kenapa woi si Gugun? Tahu tuh, gelagapan gini. Parman dan Cecep lalu memperhatikan saya. Udah ngumpul aja di sini. Kalau enggak kita kesana aja. Ucap Parman dan Cecep. Mereka lalu menggulung joran pancingnya, langsung menghampiri kami ke seberang.
"Kenapa kamu, Gun?" ucap Arman dan Cecep. Aku hanya menggeleng karena mataku masih melihat sosok penampakan makhluk kerdil itu masih terus saja menatap ke arah saya. Anehnya, saya sepertinya berat untuk beranjak dari tempat duduk. Hanya bisa menggeleng dan berkata, tapi aku tidak berani menceritakan sosok penampakan itu. Hingga akhirnya ketiga temanku memancing berdekatan. Bisa dibilang jaraknya bahkan cuma 3 meteran. Supri waktu itu langsung mengambil joran pancingnya. Aku tetap memperhatikan. Sosok itu tetap duduk di sana. Saat kulihat dengan jelas, dia seperti mengunyah sesuatu. Walaupun dalam kegelapan malam, aku masih bisa melihat. Sosok itu seperti mengunyah kue yang aku bawa. Sungguh aneh. Tapi itulah yang aku lihat. Sedangkan ketiga teman-temanku tidak bisa melihat sosok tersebut. Akhirnya, aku coba tidak memperdulikan sosok itu. Dengan tangan yang masih gemetar, aku coba melanjutkan memancing. Berharap perasaan takut itu hilang dan sosok itu tidak nampak kembali. Gun, katanya tadi bawa kue. Mana? Itu tadi di pinggir. Tuh, masa cuma sisa 2, Pri, kamu habisin? Mana ada. Aku Noel juga enggak. Dimakan hewan kali. Aku hanya menggeleng. Ya udah biarin lah. Kita lanjut aja memancing. Tak berapa lama, pancingan milik Cecep itu mulai disangkut ikan. Dengan semangat, Cecep langsung menggulung joran pancingannya. Dan tampak ikan yang cukup besar. Nah, kami bertiga pun mulai sedikit bersemangat saat ku menoleh ke arah tempat Supri memancing. Di situ saya tidak melihat sosok kerdil itu. Kita mulai lanjut memancing. Kulihat jam mulai menunjukkan pukul 9:30 malam. Tak berapa lama, kail pancing kami pun akhirnya disangkut ikan. Dan dengan secara bersamaan, kita akhirnya mendapatkan ikan yang cukup besar. Nah, saat mendapatkan ikan yang cukup besar itu, tampak di seberang, di sebelah barat yang ada bangunan semi permanennya itu. Di depan rumahnya ada bangku dari bambu. Dari mulai datang sampai tadi, saya tidak melihat lampu itu menyala. Namun kini ketika saya melihat ke sana, tampak ada sesosok bapak-bapak yang sedang duduk di bangku bambu. Man, Cep, itu bapak-bapak emang tinggal di situ ya? Ucapku kepada kedua temanku. Mana? Oh iya ya. Perasaan tadi pas kita mancing di sana kayaknya sepi-sepi ya. Iya. Udah kita pindah yuk ke sana yuk mancingnya. Mumpung ada temennya, biar gak terlalu takut. Lagian, nyimpan motor juga biar agak deketan, bisa dititipin di rumah itu. Ucapku kepada teman-temanku. Dipikir oleh teman-temanku iya juga. Karena posisi kalau di seberang, motor itu kita simpan di dekat jembatan sebelah sana. Jadi lumayan jauh. Ya udah yuk, kami pun menggulung pancingan kami. Dan saat saya mulai melangkah, di situ saya mendengar ada suara tangisan. Tangisan perempuan. Saya sempat memberhentikan langkah. Dan saat saya menoleh, tepat ada sebuah bangunan yang seperti sudah dirubuhkan. Di situ saya melihat ada sosok perempuan. Sosok perempuan itu sedang berjongkok. Rambutnya panjang. Namun saat kulihat, dari pakaiannya yang berwarna putih itu compang-camping dan banyak noda darah. Di situ saya langsung merinding. Dengan mempercepat langkah tanpa menoleh kembali ke belakang, saya langsung mendului teman-teman saya. Woi, Gun,
Tungguin apa? Cepat-cepat gitu jalannya. Aku tak menjawab pertanyaan teman-temanku. Setelah sampai motor, aku sempat menoleh ke arah teman-temanku dan kulihat sosok perempuan itu berdiri dan kini seperti berjalan. Tampak seperti berjalan tapi kakinya tidak terlihat bergerak. Seakan dia itu melayang beberapa senti dari tanah. Terlihat wajah ketakutanku. Teman-temanku yang melihat wajah ketakutanku seperti aneh. Mereka menoleh ke belakang. Mereka tak melihat apapun. Aku hanya melambaikan tangan supaya secepat mungkin mereka berlari. Hingga akhirnya mereka pun berlari kecil menghampiri saya. Gun, kamu kenapa sih kayak orang sawan dari tadi? Aku hanya menggeleng. Tak berani waktu itu saya menceritakan apa yang saya lihat. Karena sosok itu tetap melihat saya dari kejauhan sambil terus melayang. Karena melihat kondisi saya seperti itu, akhirnya yang awalnya kita akan pindah memancing, tak jadi. Kita putuskan waktu itu untuk langsung pulang ke rumah. Nah, saat di rumah, teman-teman saya ini menginap di rumah saya. Di situ baru saya ceritakan. Namun ketiganya tidak ada yang percaya. Memang mereka sudah tahu tempat yang digunakan oleh spot kita memancing itu adalah tempat yang cukup angker. Di situ pernah beberapa kali, tepat di dekat jembatannya, banyak kecelakaan yang tertabrak oleh kereta api. Dari mulai orang gila, terus bapak-bapak, bahkan ada pemuda yang sedang nongkrong. Sampai menurut kabar, ada perempuan yang konon masih gentayangan tertabrak di situ. Namun, kalau kejadian perempuan itu terjadi sudah cukup lama. Kalau beberapa kejadian yang saya sebutkan tadi, seperti orang gila, kedua pemuda, itu memang masih terhitung setahun setelah saya menceritakan kejadian ini. Atau mengalami kejadian ini. Waktu itu, saya ingin rasanya berhenti memancing lagi di sana. Namun ternyata, esok harinya, teman-temanku malah sengaja. Mereka ingin mengajakku memancing ke sana. Awalnya aku bersikeras tidak mau pergi. Karena sudah melihat penampakan tadi malam. Saya pun tetap ngotot kepada teman-teman saya. Gak mau pergi. Tapi saya dipancing. Karena waktu itu si Supri bilang, Gun, udah kalau gak mau mancing kita pergi makan-makan aja. Ucap si Supri. Saya tidak tahu kalau jorannya memang diumpetin sama si Cecep. Nah, saya berangkat karena terpancing itu kan. Ternyata memang waktu itu saya diputar-putar dulu. Hingga akhirnya kita sampai di tempat tujuan. Di situ saya sudah pasrah. Mau tidak mau saya pasti memancing. Terlihat senyuman dari ketiga teman-teman saya yang seperti mengerjai saya. Rasa kesal sudah pasti. Tapi waktu itu teman-teman saya memilih di sebelah barat. Tepat di rumah yang kita melihat ada si bapak yang sedang berada di teras rumah itu. Kita datang pukul 4:30 sore. Kita parkir motor di situ. Jarak dari rumah ke sungai itu tidak terlalu jauh. Cuma 15 meter. Kita ketok rumah itu. Tapi tak ada orang. Bahkan rumah itu seperti digembok dari luar. Dari halamannya tampak debu dan daun kering berserakan. Hiparman mengintip ke dalam. Kok sepi ya? Rumahnya kayak udah lama ditinggalin. Iya, padahal kemarin kan lihat ada bapak-bapak yang nongkrong di sini. Apa orang yang cuma mangkir aja ya istirahat di rumah ini? Wah, nggak tahu ah. Ya udah. Yang penting kita nyimpan motor di sini biar lebih aman. Kita lanjut mancing. Ucap teman-temanku waktu itu. Kita mulai memancing. Waktu itu jam menunjukkan pukul 5 sore. Saat azan maghrib berkumandang, kita sempat dulu untuk makan. Waktu itu saya tidak membawa bekal, karena kan dikerjai oleh ketiga teman-teman saya itu. Saya hanya meminta nasi yang memang dibawa oleh ketiga teman-teman saya. Nah, setelah makan, kita lanjutkan memancing.
Setelah azan Isya berkumandang, waktu itu saya sempat melihat jam. Jam menunjukkan pukul 19:20. Di situ saya merasakan perasaan yang tidak enak. Bulu kuduk saya tiba-tiba merinding. Dari sore pukul 5 sampai sekarang, joran pancing kami tak ada yang disangkut oleh ikan. Saya niat waktu itu ingin bersantai saja di depan rumah. Saya gulung pancingan saya, dan saat saya menoleh, di bangku bambu tersebut ada seorang bapak-bapak yang duduk. Loh, kapan datangnya? Kok nggak kelihatan? Pak, maaf, kami nitip motor, ucap saya. Ketiga teman-teman saya langsung menoleh. Mereka juga melihat ada bapak-bapak yang duduk di bangku bambu tersebut. Bapak itu hanya mengangguk. Saya lalu menghampiri si bapak tersebut. Saya memberikan kode kepada Supri. Supri waktu itu memang membawa air panas sekaligus kopinya. Pak, kalian mau ngopi? Ini kami bawa kopi. Bapak itu hanya tersenyum, tidak menjawab. Di kaca-kataan, Supri menyeduhkan kopi hitam waktu itu dalam gelas plastik. Nah, saya membawa kopi itu dan disuguhkan ke si bapak yang duduk di balai bambu tersebut. Saya coba membuka obrolan, karena jujur saja kita menumpang di depan rumahnya dan tidak pamit sebelumnya. Pak, udah lama tinggal di sini? Bapak itu hanya mengangguk. Jujur saja, di situ ada rasa tidak enak. Dari tatapannya, seperti tatapan kosong. Terlebih lagi, mukanya si bapak itu tampak pucat. Pak, mau ngerokok, Pak? Ini saya ada rokok. Nah, si bapak mengambil rokok tersebut. Kulihat pintu depannya itu masih digembok. Di situ ada rasa keraguan di hati saya. Jangan-jangan ini setan. Pak, kok pintu depannya digembok? Emang rusak, Pak? Iya, saya lewat pintu belakang. Oh, pantesan gak kedengeran suaranya. Kalau mancing di sini, mending jangan malam, Kang. Emang kenapa, Pak? Ya, kalau bisa jangan malam. Takut ada yang ngisengin, ucap si bapak itu. Iya, Pak. Ini teman-teman aja yang sengaja ngejailin saya, bawa saya sini. Awalnya juga saya nggak mau kalau malam-malam, Pak. Tapi kok Bapak berani, Pak, bikin rumah di sini sendirian? Mana kan ke rumah tetangga cukup jauh, Pak. Bapak itu hanya tersenyum, tak menjawab pertanyaan saya. Hingga tak berapa lama, si bapak itu pamit. Saya mau ke belakang dulu sebentar. Silahkan kalau mau mancing. Tapi pulangnya jangan terlalu malam. Iya, Pak. Si bapak itu pergi ke belakang. Kulihat kopinya hanya diminum setengah. Tapi rokoknya dia bawa. Nah, saya lalu mendekat ketiga teman-teman saya. Si bapaknya kayak aneh sih ya. Emang kenapa? Nggak tahu, diajak ngobrol tuh kayak jawab seperlunya. Terus mukanya juga kayak pucat gitu. Ah, udah, kamu jangan parno gitu, Gun. Kamu itu penakut. Jadi apa-apa selalu dikaitin ke hal-hal setan kayak gitu. Makanya kamu sering ngelihat hal makhluk-makhluk kayak gitu tuh. Aku hanya terdiam karena jujur saja, memang saya penakut. Ditambah lagi saya memang sensitif tentang hal-hal seperti itu. Hingga tak berapa lama, saya mendengar ada suara motor. Kutengok ada seorang pemuda yang turun dari motor itu. Motor itu tepat berhenti di pinggir rumah si bapak itu. Nah, pemuda itu lalu jalan ke depan rumah. Ada yang mancing? Iya, Kang. Iya, ini kita mancing di sini. Di sini atau ngopi dulu ke dalam? Iya. Pemuda itu lalu membuka kunci dari depan. Loh, kata si bapak katanya rusak, Kang, pintunya. Si bapak? Iya. Si bapak penghuni di sini tadi
dari depan ngobrol sama kami, terus ngomongnya bilang mau ke belakang dulu, ucap saya. Si bapak, maaf, ciri-cirinya kayak gimana ya? Saya lalu menjelaskan ciri-ciri si bapak tersebut. Tampak pemuda itu cukup kaget. Dia langsung diam di bangku bambu. Loh, kenapa Kang? Kalian gak salah lihat kan? Enggak, itu kopinya malahan belum habis. Tadi saya bikinin. Astagfirullah. Kakak Akang siapanya? Saya menantunya. Maaf, Akang-akang sekalian. Bapak saya sudah meninggal. Ini hari ketujuhnya. Saya malah baru pulang dari pengajiannya. Di situ, kami langsung kaget. Wah, yang benar, Kang. Wong tadi si bapaknya ada di situ, jangan ngada-ngada. Saya nggak bohong, Kang. Saya baru pulang. Kalau nggak percaya, Kang bisa dicek. Kami sengaja pengajian gak di rumah ini, karena jauh dari tetangga. Makanya pengajiannya di rumah adik si bapak di desa. Biar banyak orang. Istri almarhum juga, ibu mertua saya masih di sana. Saya kesini tuh karena ada perlu dulu, Kang. Kami berempat benar-benar bingung waktu itu. Jelas-jelas kami melihat si bapak itu nongkrong dan ngopi di situ. Aduh, gimana ya? Ya udah, jangan ambil pusing. Udah mending masuk aja. Tak berapa lama, tiba-tiba hujan turun mengguyur. Padahal tadi kita melihat tak ada tanda-tanda akan ada hujan. Hujan mengguyur cukup deras. Bahkan kita lupa pancingan kita belum sempat kita bereskan. Kita masuk berteduh di rumah si pemuda tersebut. Saya masih tidak percaya dengan apa yang saya alami. Sudah, Kang, kalau nggak percaya, besok Akang ke sana cek. Saya nggak bohong, Kang. Di sini memang tidak aneh. Maksudnya, Kang, di situ saya mulai terpancing dengan obrolan si pemuda tadi. Oh ya, ngomong-ngomong, Akang siapa namanya? Biar enak kita manggilnya. Ya, sebut saja nama saya Kang Yogi. Saya kebetulan menikah sama putra dari almarhum Abah ini. Oh gitu. Nih, kalau nggak percaya tuh, saya mau sih bawa teng-tengan dari tahlilan. Niatnya memang saya mau ngambil sesuatu, tapi karena hujan, kayaknya saya bakal nginep di sini. Kalau akang-akang sekalian nggak keberatan, mending sekalian temenin saya nginep di sini. Daripada pulang, saya cuma nyaranin loh, Kang. Ucap pemuda itu yang seperti cukup memaksa. Jujur saja, waktu itu saya rasanya memang ingin menginap. Saya tidak berani untuk keluar rumah. Karena ada perasaan yang cukup menakutkan, entah apa itu. Dan tak berapa lama, pintu depan rumah tersebut seperti ada yang mengetuk. Ketukan itu sampai 3 kali. Dari ketukan pertama dan kedua, Kang Yogi ini membiarkan. Hingga akhirnya kami berempat pun merasa aneh. Kang, itu ada yang ngetok kok dibiarin? Kang Yogi hanya tersenyum. Udah, jangan dibuka, biarin aja. Gak enak, Kang, kalau misalnya ada tamu gimana? Jangan. Namun, si Parman ini sok tahu, dia langsung menyelonong ke pintu depan. Dia buka, kan? Saat dibuka, dia tidak melihat ada siapapun di sana. Cuman, dia merasakan ada angin yang menerpa tubuhnya. Gak ada siapa-siapa. Tengok si Parman waktu itu ke arah kami. Sudah, tutup aja, Kang, ucap Kang Yogi. Parman lalu menutup. Di situ tampak wajah Parman mulai cukup ketakutan. Sedangkan di luar, hujan deras masih saja mengguyur. Itu pancingan kita gimana? Udah biarin aja. Daripada hujan-hujanan. Kamu mau ambil pancingan kita? Ucap saya kepada Cecep. Oh, daripada hilang, kan itu pancingan mahal. Ya udah, kita ngeliatin aja di sini.
"Kang, ada payung nggak, Kang? Saya pinjem, Kang." "Kayaknya ada di belakang. Bentar ya, saya ambilin dulu." Kang Yogi lalu pergi ke belakang. Ternyata dia mengambil 2 buah payung. "Hati-hati, Kang. Kalau bisa, cepat-cepat langsung masuk lagi ke sini," ucap Kang Yogi. Cecep waktu itu ditemani oleh Supri langsung berlari untuk membereskan pancingan itu. Saya dan Parman cuma melihat dari teras rumah. Kami menyenteri kedua pemuda itu. Dan saat mereka sedang membereskan, tampak di seberang. Saat kilat menyambar, saya melihat ada sosok perempuan yang berdiri tepat di seberang sungai tersebut. Dia berdiri awalnya di dekat jembatan rel. Walaupun tidak terlalu jelas, namun terlihat sosok perempuan itu sama persis dengan yang kemarin malam aku lihat. Rasa ketakutan langsung muncul kan. Cep, Pri, cepet. Melihat wajahku yang waktu itu seperti ketakutan, Cecep dan Supri sepertinya ngeh. Dengan cepat dia membereskan. Namun saat dia melangkah, kulihat kaki si Cecep itu seperti dipegang oleh sesuatu. Cecep langsung terpleset. Badannya langsung menghantam tanah. Aduh. Dengan refleks waktu itu, saya dan Parman langsung berlari menembus hujan. Bergegas menolong si Cecep. Waktu itu senter sempat kutinggal di depan rumah Kang Yogi. Kang Yogi yang melihat langsung mengambil senter dan menyorot ke arah kami. Saat kulihat, tepat di dekat si Cecep itu, aku melihat sosok perempuan, namun dengan wajah yang cukup menakutkan. Wajahnya rusak serta kakinya seperti patah atau remuk dengan tangannya yang berlumuran darah. Waktu itu spontan aku langsung berteriak, "Astagfirullah, setan!" Dengan tenaga yang tersisa aku seret si Cecep. Teman-temanku yang lain belum melihat, tapi Kang Yogi sepertinya ngeh karena dia langsung mematikan lampu senternya. Dengan sekuat tenaga, akhirnya saya dan teman-teman berhasil membopong si Cecep itu sampai ke depan rumah Kang Yogi. Kami langsung masuk ke dalam. Aduh sakit kakiku. Kulihat kaki si Cecep itu yang dipegang oleh makhluk halus tadi itu biru. "Kamu kayak kepatok ular ya, Cep?" "Enggak, aku nggak ngerasa ada yang matok. Cuma kayak ada yang narik dari belakang." Aku belum menceritakan apa yang kulihat. Hingga akhirnya si Supri bilang, "Kamu ngomong tadi lihat setan, lihat apaan sih?" Aku melihat sekeliling. Aku takut waktu itu untuk bercerita. Hingga akhirnya Kang Yogi menepuk pundak saya. "Sudah, gak usah diceritain. Sekarang kalian mending istirahat saja." "Aduh, sakit," ucap Cecep yang waktu itu terus saja meringis. Hingga tak berapa lama hujan pun mulai reda. Saat hujan mulai reda ini, si Cecep memaksa ingin pulang karena dia merasakan kakinya benar-benar sakit. Waktu itu Kang Yogi sudah menahan biar kita berempat menginap saja. Tapi si Cecep ini terus memaksa. Hingga akhirnya saya meminta persetujuan kepada Parman dan Supri. Kedua teman saya waktu itu mengiyakan karena melihat kondisi Cecep seperti itu. Saat kita hendak keluar, jujur saja, saya membuka pintu dan kulihat di situ penampakan perempuan yang awalnya di seberang terus pindah ke tempat Cecep memancing. Kini tepat berdiri di atas motor. Di situ saya langsung lemas. Dengan cepat-cepat saya langsung menutup pintu. Teman-teman saya langsung melihat saya seperti aneh. Saya hanya menggeleng. Dengan cepat saya langsung berlari mendekat mereka.
"Gun, kamu kenapa sih, Gun?" Aku hanya terus menggeleng sambil menunjuk keluar. Hingga akhirnya si Supri, Pak Arman, termasuk Kang Yogi melihat keluar, dan apa yang mereka lihat itu sama persis dengan apa yang saya lihat. Dengan cepat mereka langsung menutup pintu rumah itu. Wajah Pak Arman waktu itu pucat. Sepertinya itu pertama kalinya dia melihat setan. Begitu juga Supri yang langsung diam. Cecep yang sepertinya engeh, dia langsung tidak merintih. Dia seperti menutup mulutnya. Kang Yogi hanya memberi kode kepada kita supaya diam. Dan tak berapa lama, pintu depan rumah Kang Yogi itu diketuk. Di situ kita langsung menatap ke arah pintu. Hening. Tak ada suara sama sekali. Rasa ketakutan terus menyerbu tubuh kita. Aku pun hanya bisa berdoa dengan doa yang saya hafal. Dan tak berapa lama ada suara tangisan. Suara tangisan itu cukup lirih, tapi terdengar benar-benar menakutkan. Awalnya di depan pintu. Lama-kelamaan, suara itu seperti berkeliling ke samping, bahkan sampai ke belakang. Di situ kita sudah benar-benar pasrah. Karena semalaman pasti akan diteror oleh makhluk halus itu. Dan dugaan kita benar saja. Itu hampir semalaman. Sosok perempuan itu terus mengetuk, menangis, dan berkeliling di sekitar rumah. Akhirnya kita berempat hanya bisa diam di ruang tamu. Dengan rasa ketakutan waktu itu. Pukul 3:30 kalau tidak salah, suaranya mulai menghilang. Waktu itu kita berempat hampir tidak tidur sama sekali. Setelah azan subuh berkumandang, barulah kita mulai bisa memejamkan mata. Pagi harinya, kita mulai bangun. Saat bangun, Kang Yogi lalu menyeduhkan sarapan untuk kami. Dia menyeduh mie yang dia bawa dari acara tahlilannya. Setelah sarapan, kulihat kaki Cecep itu masih biru. "Cep, kita langsung ke dokter aja." Cecep hanya mengangguk. Setelah sarapan, akhirnya kita pamit kepada Kang Yogi. "Sudah, kalau bisa pesan saya jangan mancing di sini." "Iya, Kang. Apalagi kalau malam." Tak berapa lama sebelum kami hendak naik motor, tampak mertua perempuan Kang Yogi itu datang dengan istrinya. "Weh, ada tamu rupanya." "Iya, Bu. Maaf, semalam kita nginep di sini. Kita habis memancing." "Oh, gitu. Berani banget bisa mancing di sini, A." Iya, Bu. Kita nggak tahu." "Udah, sekarang pulang, hati-hati." "Itu kenapa temannya kakinya?" Kemarin kepleset. Di situ si ibu itu memperhatikan kaki si Cecep." "A, mending bawa ke orang pinter aja. Kayaknya ada yang aneh sama kaki teman AA." "Iya, Bu. Mari, Bu, saya permisi dulu." Ya, nanti kalau misalnya 30 hari si Bapak, kalian datang ke pengajian sana ya," ucap Kang Yogi. "Iya, insya Allah, Kang. Nanti juga kita main ke sini. Ke sana aja, Kang. Rumah ini kayaknya nggak bakal ada yang ngisi lagi," ucap Kang Yogi kepada kami. Saya sempat penasaran kenapa Kang Yogi bisa bilang begitu. Apa karena si ibunya trauma? Atau mereka sering diteror? Itu ada pertanyaan yang memenuhi kepala saya. Tapi itu akan saya tanyakan ketika nanti acara 40 hari si Bapak. Singkat cerita, akhirnya kita pulang dan sampai di rumah Cecep. Cecep waktu itu langsung dibawa oleh orang tuanya untuk berobat. Kami bertiga hanya bisa mendoakan waktu itu. Kita pun langsung pulang ke rumah masing-masing. Esok harinya, kita kembali untuk menengok si Cecep.
Saat kita sampai di rumah Cecep, ternyata kondisi Cecep masih seperti itu. Kami waktu itu ngobrol dengan orang tuanya. Menurut orang tua si Cecep kemarin dibawa ke 3 dokter. Tapi ketiga-tiganya bilang kalau kondisi Cecep itu baik-baik saja. Kakinya tidak bermasalah. Namun tampak oleh mata kakinya itu biru. Bahkan seperti kena racun. Tapi kok bisa dokter bilang itu baik-baik saja? Dokter ketiga pun hanya bisa menggeleng. Dia bingung karena secara medis kaki si Cecep itu tidak bermasalah. Bahkan ketika di ronsen, dicek darah, semuanya baik-baik saja. Nah, si dokter ketiga itu menyarankan untuk berobat ke non medis. Orang tuanya itu lalu bertanya kepada kami, emang sebelumnya habis dari mana? Lalu saya ceritakanlah awal mula kejadian tersebut. Di situ, ayahnya Cecep seperti langsung ngeh. Dia harus kemana mencari obat buat anaknya. Kami waktu itu masih menunggu di rumah Cecep, sedangkan ayahnya Cecep pergi. Dia datang ketika pukul 4 sore. Nah, saat pukul 4 sore ini, orang pintar yang didatangkan oleh bapaknya si Cecep itu melihat ke arah Cecep. Dan tak berapa lama, Cecep seperti kesurupan. Di situ, kita bertiga langsung kaget. Cecep seperti merangkak-rangkak. Seperti orang yang tidak mempunyai kaki. Dan tak berapa lama, dia merangkak cepat seperti ingin keluar dari rumah. Dengan cepat, kami bertiga langsung memegangi si Cecep. Si Cecep lalu dipegangi keningnya. Hingga tak berapa lama kita lihat orang pintar itu seperti menarik sesuatu dari tubuh si Cecep. Dia pegang, digenggam tangannya, karena tangannya terlihat terus menggenggam. Pak, kemarin anaknya habis dari mana? Habis memancing sama 3 teman-temannya ini. Oh, ya udah. Nanti selepas Isya kalian antar ke sana. Di situ kami langsung kaget. Loh, maksudnya gimana, Pak? Udah, nanti ikut aja antar. Ini ada yang ngikutin teman kalian. Kalau kalian tidak ikut nganter, bisa-bisa ini pindah ke kalian bertiga. Kami langsung sangat lemas mendengar pernyataan dari orang pintar itu. Kami pun mengiyakan perintah orang pintar itu. Orang pintar itu menyuruh kami untuk menyediakan beberapa persyaratan. Persyaratan itu memang persyaratan umum ritual. Saya tidak mau menyebutkan persyaratannya apa. Intinya, persyaratan itu mudah dicari dan mudah didapatkan. Setelah persyaratan itu dapat dikumpulkan, selepas Isya, kami berangkat berempat. Saya membonceng orang pintar itu. Sedangkan Supri membonceng Parman. Cecep ditinggalkan diam di rumahnya. Jujur saja, saat membonceng orang pintar itu, motor saya terasa sangat berat. Padahal, tubuh orang pintar itu, kurus, tidak terlalu besar. Bahkan tingginya cuma 155, kalau menurut saya. Hingga akhirnya kita sampai di sebelah barat. Namun orang pintar itu bilang, kalian harus ke sebelah sana. Orang pintar itu menunjuk ke arah timur, tepat di mana kita awal memancing. Sudah, motornya kalian bawa aja, simpen di dekat jembatan, biar kita jalan ke sana. Nah, kami berempat pun lalu berjalan ke sana. Di situ, jujur saja, saya, Supri, dan Parman tidak berucap apa-apa, hanya diam. Hingga akhirnya kita sampai di rumah yang seperti sudah dirobohkan, namun ada bekasnya. Di situ, orang pintar itu mulai melakukan ritual. Nah, persyaratan yang kami sediakan itu dimasukkan ke dalam sebuah air. Kalian bertiga sini.
Setelah itu kami dicuci muka oleh air tersebut. Sudah, sekarang langsung pulang. Saya pun langsung pulang. Setelah sampai di motor, saya sempat menoleh. Saat saya menoleh, tampak di bangunan bekas rumah itu, saya melihat sosok perempuan berbaju putih dengan wajah yang rusak. Sosok itu seperti melambai, seperti meminta tolong. Astagfirullah, astagfirullah, ucap saya waktu itu. Dan tiba-tiba orang pintar itu langsung menepak pundak saya. Sudah, jangan dilihatin, langsung pulang. Saya mengikuti saran orang pintar itu. Supri dan Parman pun sepertinya engeh dengan apa yang saya lihat. Mereka langsung memacu sepeda motornya, bahkan menyalip kami. Sampainya di rumah, kita ke rumah Cecep dulu. Anehnya, kita lihat kondisi kakinya waktu itu langsung normal. Padahal jelas-jelas tadi sore kita melihat kakinya masih bengkak dan biru. Tapi setelah kita pulang, kaki itu normal seperti biasanya. Bahkan keluarganya pun sempat aneh. Cecep gerakan seperti biasa, kakinya normal. Bisa berjalan kembali. Kemarin pas sakit, ditapakan ke tanah pun rasanya seperti ditusuk-tusuk. Sudah, nih pesan Bapak ke kalian semua. Kalau mancing jangan di sana. Di sana itu banyak penunggunya, banyak makhluk halusnya. Ya, apalagi malam-malam. Kayak sengaja datang nyali kalian. Kami berempat hanya tertunduk. Setelah itu, orang pintar itu diantar oleh bapaknya Cecep untuk pulang. Kami bertiga pun pamit untuk langsung pulang ke rumah masing-masing. Nah, saat pulang ini, saya masih kepikiran. Saya masih ingin cari tahu. Apa sih kejadian-kejadian aneh di tempat sana? Di situ saya berniat akan mendatangi acara 40 harinya almarhum mertuanya Kang Yogi. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Sebenarnya cerita ini masih bersambung dengan video selanjutnya, tapi menceritakan tema yang berbeda. Jadi tunggu saja cerita di besok. Nah, untuk sekarang cukup sampai sini saja. Saya ucapkan terima kasih kepada para penonton yang masih terus setia mengikuti channel Keramat Horor ini. Dan juga bagi para penonton yang masih belum subscribe, alangkah baiknya kalian subscribe dulu lah. Kan tidak rugi. Oke? Terus bagi para penonton yang masih terus support kami di komen dan like-nya, saya banyak-banyak ucapkan terima kasih. Semoga kalian selalu dilancarkan rezekinya dan selalu diberi kesehatan. Oke, tetap tunggu cerita dari channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.